Pemirsa, kisru perusahaan transportasi ternama di tanah air menyeret nama Indra Priawan, suami Nikita Willy. Mintarsi yang juga tante Indra telah buka suara. Hingga kasus perseteruan soal kepemilikan saham itu mulai bergulir ke meja hijau sebab Mintarsi mengadu ke polisi memperkarakan keputusan manajemen serta ahli waris perusahaan yang dianggap memberhentikan dirinya tanpa alasan yang jelas. Terkait dengan surat tanggapan atas somasi kita ya yang ditanggapi melalui firma hukum Lubis Gani dan Surbijoyo ya LGS. Memang tadi ada poin ya ketika kita tanyakan terkait saham dari Ibu Mintarsi selaku pengurus di PT CP Lestiani yang menjadi PT Lestiani ini, mereka menjawab bahwa sudah dibayarkan dengan tuntas dan sempurna. Nah, tapi tuntas dan sempurna ini tidak tuntas dan tidak sempurna. Kenapa? Karena sampai dengan detik ini tidak dilampirkan apa sih bukti bayar yang disebut dengan tuntas dan sempurna. Kalau saja mereka bisa membuktikan itu, ya, di luar dari peradilan ataupun di luar dari proses hukum, saya pikir kita tidak perlu melakukan press release seperti ini. Persoalan utama pada saat awal saya mundur sebagai pengurus. Lalu jadi pengurus mestinya ya jabatan saya sebagai wakil direktur di CV Lestiani itu dicabut, jabatan saya sebagai direktur tidak pernah saya lepas. Jadi itu saya tetap pada saat itu sebagai direktur PT Taksi. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Saya kan mundur sebagai pengurus. Kenapa kok harus dilakukan pembayaran? Sekarang kita kembalikan secara undang-undang. Jadi di sini apakah betul jika kita harus keluar sebagai direktur artinya seluruh saham kita ikut diambil? Saya belum pernah melihat peraturan itu. Tapi ternyata saya cari juga tidak ada. Yang ada adalah di pasal 4 bahwa dibedakan. Pengurus berbeda, lalu pemegang saham atau disebut peseru itu juga berbeda. Tapi mereka mengalihkan, oh saya sudah bayar, apa hubungannya dengan sudah bayar? Sebelumnya, Mintarsi mengumbar kebobrokan manajemen perusahaan transportasi itu ke media lantaran tak terima pihak lawan termasuk Indra Priawan, suami Nikita Willy, menikmati keuntungan besar tanpa membagi dengan Mintarsi secara adil. Di sini dibedakan yang namanya pengurus itu berdasar modal perseroan dan peseru itu lain. Tapi mereka pakai pasal mana, undang-undang mana, itu pun juga tidak tahu. Lalu ada peraturan-peraturan lain yang jelas mereka menyimpang. Kalaupun benar, jadi saya anggap mereka benar nanti pada suatu hari ketemu undang-undangnya terserah di mana, lalu bisa membuktikan. Kalau bisa membuktikan, oke, kita lanjutkan. Kalau tidak bisa membuktikan dan saya bisa membuktikan, siapa yang harus dibenarkan? Dan cara ini sebetulnya bukan pertama kali dilakukan. Jadi sebelumnya pernah dilakukan pada 1994. Itu juga dilakukan juga. Ada anak perusahaan namanya Sigler. Di situ mereka tiba-tiba membuat akta notaris tanpa pengetahuan saya. Apa yang mereka sebutkan sebagai pembagian tidak berlaku. Dan ini ketiga kalinya. Tapi tadi seperti tadi menjadi tanda tanya. Kok berapa lama kok dibiarkan saja? Sebelumnya pernah saya beritahukan bahwa di sini ada terorisme yang bukan kecil. Yang berani saya ungkap hanya yang terbukti. Jadi yang terbukti juga masalah penculikan saya itu ada tertulis dan dibuat di notaris oleh para penculik. Mereka membuat pernyataan, bahkan mereka membuat apa yang harus dilakukan terhadap saya, apa perintah ke mereka. Maka surat dimaksud dijadikan dasar pembuatan akta notaris 21 November 2001 nomor 5 tentang perubahan CV Lestiani dalam hal nama Dr. Mintarsi Abdul Latif alias Dr. Mintarsi Lestiani sebagai persero komanditer di CV Lestiani. Jadi ada etika tidak baik yang dilakukan
oleh kedua orang yang disebutkan dalam surat ini dengan tidak menaruh ataupun mensubmit dokumen yang sebenarnya, sehingga terjadi pengkondisian hilangnya aset ataupun saham dari PT CP Lestiani pada saat dialihkan menjadi CP Lestiani menjadi PT CP Lestiani. Itu yang dimaksud oleh klien saya tadi. Bagaimana bisa pengurus mengundurkan diri sebagai pengurus itu dianggap sahamnya hangus? Tidak pernah ada itu peraturan perundang-undangan seperti itu, karena beda. Pemilik saham itu bisa menjadi pemilik saham karena investasi, sedangkan pengurus itu bisa juga memang dia menjadi pengurus karena pemilik saham. Nah, tapi kalau dia mundur sebagai pengurus, otomatis investasinya bertahan. Nah, ini yang disesalkan oleh klien kita sehubungan dengan jawaban dari rekan dari firma hukum LGS. Namun jawaban ini tidak bisa memberikan suatu jawaban yang bisa membuktikan bahwa sudah ada pembayaran ataupun ganti rugi terhadap saham sebagaimana dimaksud dan termaktub di dalam surat-surat kami. Itu yang kami sesalkan. Oleh karena itu kami akan segera ya, jadi minggu depan kalau memang seperti ini terus jawabannya berulang, kami akan mencoba dulu polisikan dulu. Karena kenapa? Karena Ibu Mintarsi sampai dengan saat ini tidak mendapatkan haknya. Beliau adalah wakil direktur. Dari wakil direktur dia mundur, maka pemegang saham atau komanditer dia masih komanditer sesuai dengan surat notaris itu. Inilah notarisnya yang melakukan perubahan pertama kali. Jadi menurut Bapak Notaris ini, ibu ini adalah masih komanditer. Kisah pilu Mintarsi soal tidak diupah selama 19 tahun hingga dicopot dari jabatan tanpa pesangon menuai anggapan publik soal kekayaan Indra Priawan yang dinikmati oleh Nikita Willy. Menurut Mintarsi, Indra Priawan menikmati dividen bagian atau jatah dari ayah Indra. Jika demikian, benarkah Mintarsi juga menyeret Nikita Willy dalam kemelut perusahaan keluarga itu? Ya, termasuk juga ini memperingatkan jangan sampai nanti kita tempuh upaya hukum menyesal gitu loh. Jadi ada baiknya kita mengingatkan semua orang, khususnya ini loh, ibu ini pemegang saham CP Lestiani yang saudara rubah menjadi PT CP Lestiani. Ini loh, ibu ini wakil direktur, di mana wakil direktur sebagai pemegang saham 15% di PT Taksi. Tapi sekarang dia tidak disebut lagi pemegang saham. Nah, kepada siapakah saudara bayar sahamnya? Kepada siapa saudara bayar saham CP Lestiani? Itu loh kira-kira. Tapi kalau misalnya mereka mengambil sikap seperti itu dengan jawaban terus mengambang seperti ini, jawaban 2002 sudah dibayar tapi tidak tahu kapan dibayarnya, saya pun tidak bisa mengatakan dibayar. Tapi dengan cara bagaimana, kapan transfer atau melalui banking atau melalui tunai dibayar, saya tidak tahu. Nah, itu harus saya tanyakan. Nah, kalau begitu jawabannya tidak pernah memberi kepastian hukum, maka saya tempuh upaya ke hukum gitu loh. Tergantung hasil pemeriksaan yang dua orang itu. Kalau yang dua orang itu menyatakan Indra terlibat, ya Indra dan ahli waris lainnya itu diperiksa. Ya kami dilaporkan itu yang dua orang yang pemegang saham, apabila terkait dengan Indra Setiawan atau suami Nikita ya, tentu dia juga sebagai terlapor. Pemirsa, sidang lanjutan kasus Wan Prestasi antara Rick Blazinski terhadap saudari kandungnya Tamara Blazinski digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini merupakan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Lantas bagaimana pihak penggugat menanggapi 10 bukti tertulis yang disampaikan tergugat? Berkaitan dengan gugatan Wan Prestasi dari pihak Pak Rick melawan Ibu Tamara, yaitu penyampaian bukti-bukti dari tergugat Tamara.
Kalau untuk isi dari bukti-bukti kami tidak bisa menyampaikan ya, karena ini merupakan rahasia dalam ini. Tetapi jumlah yang sudah disampaikan itu alat bukti administrasinya itu sekitar 10 pernyataan bahwa Tamara bersama dengan Pak Rik sebagai penggugat sudah bersama-sama sepakat bahwa biaya daripada perawatan almarhum, orang tua daripada Tamara maupun juga Pak Rik itu ditanggung bersama. Tetapi pada waktu itu biaya semuanya itu ditalangi istilahnya. Kalau di sini sudah dibiayai oleh semuanya oleh Pak Rik. Sehingga Tamara harus sampai sekarang ini belum ada niat untuk membayar separuh daripada apa yang sudah diperjanjikan. Sidang hari ini merupakan kelanjutan dari eksepsi pihak Tamara yang ditolak oleh pihak pengadilan. Sementara itu, pihak Rik tengah menyiapkan 10 bukti tertulis untuk menanggapi pihak Tamara pada sidang yang akan kembali digelar pekan depan. Lantas seperti apa persiapan sidang dari Tamara Blazensky? Sedih lah, sedih sekali. Tapi ya, insya Allah saya jalanin saja hari demi hari. Ya, dari kita, dari pihak penggugat, Pak Rik juga menyampaikan hampir sama, yaitu 10 alat bukti secara tertulis disampaikan kepada majelis hakim minggu kemarin. Kasus dugaan penipuan senilai 5 miliar yang menyeret nama motivator Mario Teguh belum berakhir, sekalipun Mario Teguh telah membantah semua tudingan pihak pelapor. Maaf bahwa seminggu ini Anda harus menikmati kepalsuan, kebohongan, fitnah, drama, low quality drama, palsu sekali, betul-betul memalukan. Apapun yang terjadi ini betul-betul sebuah fitnah, tidak berdasar, pembolak-balikan fakta. Anda sendiri kan bagaimana mereka berubah-ubah, tidak berdasar. Saya mohonkan pada Pak Willy dan tim untuk betul-betul dengan tegas mengurus ini sampai kapanpun. Taruh di mana dia berada seharusnya. Very low quality dramanya. Ya, sesabar-sabarnya saya tidak bisa tenang juga melihat bagaimana perilaku rendah moral seperti ini. Dan ini adalah bukti pertemuannya. Terus Nah, lagi-lagi saya selalu menyelipkan biaya makan di belakang karena saya dihina sekali. oh, jadi kalau biaya makan setiap kali pertemuan selalu Mbak Sarah yang bayar? Tidak pernah beliau keluar uang, meskipun kami orang Cibinong. Oh, orang kaya aku nggak bayar. Meskipun saya orang Cibinong, yang dibilang orang Cibinong, oke. Dan mas-mas, saya sebenarnya tidak mau ngumpulin bukti makan ya, maaf ya. Tapi karena ada statement seperti itu yang sakit sekali hati kami, jadi saya harus mengeluarkan itu. Saya masih memaklumi mas-mas mentertawakan saat itu, tidak apa-apa. Oke, beliau bilang saya yang ngebujukin. Saya punya bukti lagi tanggal 26 Agustus. Saya harus buka ini Bapak Ibu. Selamat siang Bu Syara, bukan kebetulan nih, Pak MT diminta tim manga Jepang untuk hadir pada peluncuran film The Journey yang dibuat oleh orang-orang Jepang bekerjasama dengan PVN. Ini tentang agama Islam dalam versi manga, akan diputar di 11 negara. Semoga ini tanda baik ya, kita dapat ridho Allah. Suatu saat kita buat iklan produk kita versi manga ya Bu. Selasa oke, mau jam berapa? 26 Agustus, di hari ulang tahun saya yang kenapa saya nangis seperti ini. Karena luar biasa sekali ujian hidup ini. Oke, 26 Agustus saya dikirimi seperti ini. Oke. Bisa terjadi. Kita bertemu di airport 2018. Senang rasanya ada dalam WhatsApp grup yang sama sehingga saya dapat mendapatkan nomor ibu. Oke. Lalu dia katakan lagi bahwa sekarang saya sudah tidak di Jepang tetapi memulai berbisnis skincare. Dia tunjukkan fotonya di WhatsApp itu dan dia bilang ingin bertemu supaya dapat wejangan. Singkat saya jawab, insya Allah. Sejak itu terus dia WhatsApp saya, apa kabar, ini itu saya jawab singkat sampai dia minta alamat karena ingin
kirim-kirim produk-produk bertulisan Jepang. Bukan hanya membantah, pihak Mario Teguh juga menjelaskan secara rinci sesuai dengan versi mereka. Sayangnya, apa yang disampaikan Mario Teguh dianggap tidak sesuai dengan pandangan Sunyoto sebagai pelapor. Dan ini adalah bukti pertemuannya. Nah, lagi-lagi saya selalu menyelipkan biaya makan di belakang karena saya dihina sekali. Oh, jadi kalau biaya makan setiap kali pertemuan selalu Mbak Sarah yang bayar? Ya? Tidak pernah beliau keluar uang, meskipun kami orang Cibinong. Orang kaya pun nggak bayar. Meskipun saya orang Cibinong, yang dibilang orang Cibinong. Oke. Dan mas-mas, saya sebenarnya tidak mau ngumpulin bukti makan, ya maaf ya. Tapi karena ada statement seperti itu yang sakit sekali hati kami, jadi saya harus mengeluarkan itu. Saya masih memaklumi mas-mas mentertawakan saat itu. Tidak apa-apa. Oke. Beliau bilang saya yang ngebujukin. Saya punya bukti lagi tanggal 26 Agustus. Saya harus buka ini Bapak Ibu. Selamat siang Bu Syara. Bukan kebetulan nih, Pak MT diminta tim manga Jepang untuk hadir pada peluncuran film The Journey yang dibuat oleh orang-orang Jepang bekerjasama dengan PVN. Ini tentang agama Islam dalam versi manga, akan diputar di 11 negara. Semoga ini tanda baik ya, kita dapat ridho Allah. Suatu saat kita buat iklan produk kita versi manga ya Bu. Selasa oke, mau jam berapa? 26 Agustus, di hari ulang tahun saya yang kenapa saya nangis seperti ini. Karena luar biasa sekali ujian untuk ini. Oke, 26 Agustus saya dikirimi seperti ini. Oke. Sebelumnya, Sunyoto melaporkan Mario Teguh atas dugaan penipuan dan penggelapan dalam bentuk kerjasama produk skincare. Pelapor kecewa dengan sikap motivator berusia 67 tahun itu yang dianggap melanggar kesepakatan. Lantas sudah siapkah Sunyoto berhadapan dengan Mario Teguh di meja hijau? Datang ke Polda Metro Jaya untuk berkoordinasi dan teman-teman media yang kemudian melihat kami dan menanyakan apa tujuan kedatangan kami di Polda Metro Jaya. Saya kira teman-teman kan pasti semua tahu dan kami tidak pernah mengundang teman-teman untuk dalam rangka menyampaikan berbagai pemberitaan itu karena memang kami tidak ada rencana ke arah sana. Walaupun dalam somasi kami itu kami telah mewanti-wanti dan memberikan peringatan bahwa bila mana mereka tidak punya itikat baik untuk bersama menyelesaikan permasalahan ini, maka kami akan membuat LP dan menyebarluaskan ini ke berbagai media. Uya Kuya dan Astrid bersama dengan Okan Cornelius mengunjungi wilayah kebakaran di Setiabudi. Uya mengaku prihatin pada korban kebakaran yang telah kehilangan harta hingga rumahnya. Uya menjelaskan jika kunjungan kali ini merupakan kunjungan kedua. Sebab pada kunjungan pertama, Uya membawa bantuan pakaian serta makanan. Dan pada kunjungan kali ini, Uya bersama rombongan membawa bantuan berupa kasur. Ada Pak Lurah, Pak Istanbul, Lurah Karet Kuningan, Pak RW 02, tempat lokasi kebakaran di belakang. Ini adalah lokasi satu penampungannya, dan ada lagi satu di Babu Salam. Dan ini poskonya, ada RT-RT di sini juga. Kita hari ini hari kedua memberikan sumbangan. Kemarin hari pertama udah kita berikan baju-baju baru, celana dalam, underwear baru semua. Dan hari ini saya bersama Okan Yukata memberikan kasur ya, 20 kasur. 20 kasur sama 10 bantal. Iya. Belakangan ini sudah terjadi kebakaran di beberapa lokasi. Sebab itulah, Uya dan tim memberi penyuluhan soal pertolongan pertama pada kebakaran dan apa yang wajib dilakukan jika terjadi kebakaran. Kebakaran itu berapa kali nih dalam waktu sebulan ini ya. Di Menteng atas 2 lokasi, di Karet Kuningan 1 lokasi. Jadi kita harapkan ke depannya kita harus lebih aware lagi, waspada terhadap bahaya kebakaran. Mungkin colokan-colokan listrik ya. Jangan terlalu dibebani banyak kan, tempel, sambung itu juga.